Selamat berjumpa adik-adik mahasiswa dalam mata kuliah pengantar ekonomi pariwisata. Dalam pertemuan di sesi kedua kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan pokok bahasan mengenai pengertian dan konsep pariwisata. Adapun sub pokok bahasan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adik-adik, yaitu mengenai rupa-rupa bisnis pariwisata dan manajemen, dan yang terakhir adalah prospek bisnis pariwisata. Baik, di bagian yang pertama kita akan bicara mengenai rupa-rupa bisnis pariwisata. Nah adik-adik, berkaitan dengan rupa-rupa bisnis pariwisata, kita mengenal ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bisnis penginapan, yang kedua adalah bisnis rumah makan, yang ketiga adalah bisnis layanan bahasa, dan yang terakhir adalah bisnis transportasi. Nah adik-adik sekalian, kalau bisnis penginapan yaitu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan tempat untuk menginap bagi para wisatawan, seperti hotel, villa, losmen, maupun yang lain-lain. Kemudian kalau bisnis rumah makan, yaitu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan, seperti misalnya restoran, kafetaria, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bisnis layanan bahasa. Bisnis layanan bahasa yaitu bisnis yang berkaitan dengan penyediaan pemandu bahasa bagi wisatawan, seperti guide, penerjemah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bisnis yang berkaitan dengan transportasi, yaitu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan alat transportasi bagi perjalanan wisatawan. Apa itu? Misalnya adalah penyewaan mobil, penyewaan sepeda motor, sepeda gayung, perahu, kapal, pesawat udara, helikopter, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dikemukakan mengenai bisnis pariwisata dan manajemen. Berbicara tentang bisnis, termasuk di dalamnya adalah bisnis pariwisata, tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen bisnis pariwisata itu dipandang sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang bisnis pariwisata. Nah adik-adik sekalian, mari kita mulai dari fungsi manajemen pariwisata yang pertama, yaitu perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata yang di dalam istilah asingnya tourism planning adalah proses memilih dan memilah kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan mengerahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen pariwisata yang kedua yaitu pengorganisasian pariwisata. Pengorganisasian pariwisata dimaksudkan sebagai proses menentukan uraian tugas atau job description masing-masing sumber daya manusia di dalam rangka mencapai tujuan bisnis pariwisata. Pengorganisasian pariwisata juga dimaknai sebagai proses menentukan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, dan mengelompokkan orang-orang serta alat-alat pariwisata yang diperlukan di dalam rangka mencapai tujuan bisnis pariwisata tersebut. Berikutnya adalah fungsi manajemen pariwisata yang ketiga, yaitu tourism actuating, yaitu penggerakan pariwisata. Penggerakan pariwisata atau tourism actuating dipandang sebagai proses menggerakkan sumber daya manusia agar tetap semangat menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi pariwisata serta sumber daya pariwisata lainnya dalam rangka mencapai tujuan pariwisata. Dalam hal ini berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan, attitude, moral, communication, insentif,
supervision, dan disiplin. Lalu kita bicara fungsi manajemen pariwisata yang terakhir, yaitu pengawasan pariwisata, tourism controlling. Pengawasan pariwisata atau tourism controlling yaitu adalah proses yang dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pariwisata tidak menyimpang dari rencana atau sesuai dengan rencana atau peraturan dan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan pariwisata adalah fungsi yang sangat penting di dalam manajemen pariwisata. Tanpa pengawasan adik-adik, maka kegiatan pariwisata sangat mungkin akan menyimpang dari tujuan-tujuan bisnis pariwisata, sehingga apa yang menjadi tujuan pariwisata tidak mudah tercapai. Nah, adik-adik sekalian, berikut ini disampaikan prospek bisnis pariwisata. Pariwisata sangat berkaitan dengan hiburan, di mana setiap manusia membutuhkan hiburan. Hiburan yang dibutuhkan oleh setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi oleh karena pariwisata sangat berkaitan dengan hiburan, maka bisnis hiburan, yaitu bisnis pariwisata, memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Terlebih lagi adik-adik, Indonesia atau Bali yang menjadi tujuan wisata sebagian besar wisata dunia, dengan segala potensi pariwisata yang dimiliki seperti keindahan alam, budaya, keramah tamahan penduduknya, dan banyak lagi potensi-potensi yang lain. Selain daripada itu, adik-adik sekalian, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, jadi berdasarkan catatan statistik, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pendukung yang sangat besar bagi peluang pengembangan bisnis pariwisata di Indonesia. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, demikian tadi telah dipaparkan secara singkat mengenai pengertian dan konsep pariwisata, khusus untuk sub bahasan rupa bisnis pariwisata, dan manajemen pariwisata, serta prospek bisnis pariwisata ke depan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya.